残すことはない。Halo guys, berjumpa lagi di channel Komik Kinime. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada video kali ini Mimin akan merangkum alur cerita Jigokuraku. Tanpa banyak spoiler di awal dan banyak bacot, inilah dia ceritanya. Cerita diawali tepatnya di desa Iwagakure hidup seorang shinobi sekaligus pembunuh berdarah dingin bernama Gabimaru. Gabimaru dikenal sebagai shinobi kelompok pembunuh dari desa Iwagakure yang paling terkuat di antara para shinobi, bahkan diakui oleh kepala desa Iwagakure. Pelatihan dan kehidupan yang keras sebagai seorang shinobi ditambah lagi ia pernah meminum ramuan ajaib sehingga mengubah dirinya menjadi manusia super. Ia dijuluki sebagai Gabimaru Siampa. Julukan itu didapatkan karena dia selalu tidak menampakkan emosi dalam setiap aksi membunuhnya. Bahkan saat masih bayi ia melihat kedua orang tuanya dibunuh oleh kepala desa, Gabimaru tidak menunjukkan ekspresi sedih sama sekali. Karena kepiawaian dan ketiadaan emosi itulah Gabimaru dipekerjakan kepala desa Iwagakure untuk melakukan berbagai macam misi pembunuhan. Misi-misi pembunuhan yang diberikan kepala desa selalu sukses tanpa adanya kegagalan. Sebagai aset desa Iwagakure yang paling berharga, kepala desa menikahkan Gabimaru dengan putri ke-8-nya bernama Yui. Meski awalnya kawin paksa, tapi Gabimaru lama-kelamaan jatuh cinta pada wanita itu. Karena ia adalah wanita pertama yang mau menerima dirinya walaupun Gabimaru seorang pembunuh. Begitupun dengan sang istri, Gabimaru tidak merasa jijik terhadap Yui walaupun memiliki luka bakar di wajahnya. Mereka berdua saling menerima kekurangan masing-masing. Yui selalu mengajarkan hal-hal baik dalam hidup dengan penuh kasih sayang, sehingga hati yang dulu kosong sekarang telah terisi cinta dan kasih sayang. Suatu ketika Gabimaru memberikan uang hasil pembunuhan kepada istrinya. Awalnya Yui memberikan senyum sinis akan pendapatannya tersebut. Namun ia memperlihatkan senyum kehangatan untuk menghormati suaminya itu. Dari situlah Gabimaru mulai mengerti dan dia pun ingin berhenti membunuh dan memilih menjalani hidup damai bersama istrinya tersebut. Tapi keinginan sederhana itu tidak mudah diwujudkan oleh kepala desa. Atas suruhan kepala desa, teman-teman Gabimaru itu mengkhianati Gabimaru dan menjebaknya di misi terakhir. Sehingga Gabimaru ditangkap dan divonis mati. Sebenarnya bisa saja Gabimaru melepaskan diri dengan kekuatannya. Namun merasa putus asa karena dikhianati, Gabimaru pun tidak melawan saat akan dieksekusi dan ia lebih memilih mati. Ia merasa bahwa hidupnya sudah berakhir semenjak ia berpisah dengan istrinya. Saat akan dieksekusi, Gabimaru tampaknya menolak mati. Meski awalnya dia belum menyadari tekad untuk hidupnya itu. Pasalnya berbagai metode eksekusi mati yang dilakukan tak berhasil membunuh Gabimaru. Seperti dibakar di tungku pembakaran singkong rebus, dipenggal dengan kaleng sarden, bahkan ditarik oleh sapi kedua kakinya, tidak membuat luka sedikit pun di tubuh Gabimaru. Sebenarnya di alam bawah sadarnya Gabimaru masih ingin hidup dan ingin bertemu dengan istrinya lagi. Shogun desa Iwagakure mendengar jika Gabimaru tidak bisa dibunuh, ia mengirim seorang algojo wanita dari klan Yamada bernama Yamada Asaemon Sagiri. Yamada Asaemon Sagiri merupakan Asaemon peringkat ke-12 dari klan Yamada. Sebagai seorang algojo, masa kecil Sagiri sangat sulit untuk seorang gadis muda. Dia selalu diganggu oleh anak laki-laki seusianya dan dilempari batu atau sebagainya. Pada suatu hari Sagiri menyaksikan ayahnya yang sangat terampil dalam memenggal kepala seseorang pemain terkutuk dengan hanya sekali ayunan sempurna. Sejak saat itulah Sagiri memutuskan untuk berjalan di jalan seorang algojo dan berlatih untuk menjadi seorang samurai. Namun semua itu menimbulkan banyak pandangan yang merendahkan dari semua orang termasuk saudara dan ayahnya. Khususnya klan Yamada, seorang gadis muda dari klan Yamada seharusnya berada di rumah dan hidup normal seperti gadis pada umumnya. Namun Sagiri lebih memilih untuk menjadi seorang algojo. Dia memulai pelatihannya dalam menggunakan pedang untuk menjadi seorang samurai yang siap mati dan membunuh. Semua itu menjadi jalan pertama yang ditempuh. Gabimaru yang saat itu akan dieksekusi mati, Sagiri tampaknya melakukan beberapa analisis terkait Gabimaru yang selalu gagal dibunuh. Sampai akhirnya hakim meminta Sagiri untuk mengambil alih tugas tersebut. Sebagai penguji pedang dan algojo di sana membuat dirinya bisa menjalani perintah ini, sehingga membuat Gabimaru ketakutan ketika ia berhadapan dengan Sagiri. Sampai borgol di tangan Gabimaru terlepas dan ia mulai melawannya. Gabimaru berhasil menghindari beberapa serangan dari Sagiri. Kemudian Sagiri mengatakan bahwa di balik kekejamannya sebagai seorang pembunuh, Gabimaru sangat menyayangi istrinya dan Sagiri juga mengatakan bahwa selama ini Gabimaru telah membohongi dirinya sendiri. Gabimaru yang merasa tidak terima dengan penilaian Sagiri, kemudian ia membalas serangan dari Sagiri. Tiba-tiba ia teringat dengan keinginannya
menjadi seorang manusia normal pada umumnya dan berhenti menjadi seorang pembunuh agar bisa hidup tentram bersama istrinya. Namun Gabimaru seketika menghapus angan-angannya tersebut dan akan tetap menjadi seorang pembunuh. Sagiri yang mengetahui apa yang dirasakan Gabimaru, ia pun mengeluarkan surat pengampunan resmi dari Keshogunan sekaligus perlindungan kepada Gabimaru dari para shinobi yang sedang memburunya. Namun dengan syarat, Gabimaru harus pergi ke dunia lain yang dinamakan Shinsengkyu untuk mendapatkan ramuan keabadian. Shinsengkyu merupakan tempat terindah yang belum pernah dilihat oleh manusia dan sering disebut sebagai surganya negeri khayangan. Di sana juga terdapat ramuan yang bisa memberikan keabadian. Dahulu, Shogun pernah mengirim tim ke Shinsengkyu untuk mencari ramuan keabadian. Namun saat pulang, tim yang dikirim sudah menjadi potongan mayat dengan bunga di seluruh badannya. Shogun yang masih penasaran, ia pun ingin membentuk tim pencari yang beranggotakan narapidana hukuman mati. Barang siapa yang bisa membawa pulang ramuan keabadian, maka Shogun akan menghapuskan kejahatan narapidana tersebut serta mendapatkan hak istimewa. Mendengar itu, Gabimaru pun menerima tawaran tersebut dan ia dibawa ke kota Edo untuk berkumpul serta melakukan persiapan dengan tahanan lainnya. Namun sebelum berangkat, pihak eksekutor tidak terima jika Gabimaru dibebaskan. Mereka tidak peduli dengan perintah Shogun sekalipun dan menginginkan Gabimaru dieksekusi mati. Gabimaru yang tersulut emosi, ia pun memperlihatkan ninjutsu Nimpohiboshi atau teknik api yang keluar dari tubuhnya dan membunuh para eksekutor kecuali pimpinannya. Di kota Edo, Gabimaru dikumpulkan bersama tahanan lainnya untuk menghadap Shogun dengan mata tertutup. Salah satu pengawal menjelaskan tentang negeri Shinsengkyu dan ramuan keabadian, namun para tahanan tidak mempercayainya dan menganggap jika Shinsengkyu hanyalah negeri dongeng. Lalu para tahanan diperbolehkan membuka penutup mata agar mereka dapat melihat bukti kebenaran dari Shinsengkyu. Dari 60 orang yang dikirim, hanya 1 orang yang berhasil pulang dari Shinsengkyu hidup-hidup. Namun kehidupan orang itu seperti zombie yang terjangkit penyakit. Seluruh tubuhnya ditumbuhi bunga dan yang bergerak hanya bibirnya saja. Melihat hal itu, para tahanan merasa ketakutan karena mereka tidak diberitahu jika Shinsengkyu adalah tempat yang berbahaya. Pengawal mengatakan mereka tidak wajib untuk mengikuti jika tidak bersedia. Salah satu napi memilih untuk pergi, namun salah satu algojo langsung menebas lehernya. Karena sejak awal mereka adalah terpidana yang divonis mati. Pilihan mereka hanya 2, yaitu berjuang mendapatkan ramuan atau mati dieksekusi. Kemudian pengawal lanjut menjelaskan tentang aturan yang harus mereka taati. Aturan pertama, masing-masing dari mereka akan didampingi oleh pengawas dari klan Yamada. Aturan kedua, hukuman mati mereka masih berlaku di pulau Shinsengkyu. Jika mereka melakukan hal-hal seenaknya sendiri, maka akan langsung dipenggal. Jika pengawas meninggal entah kecelakaan atau dibunuh, mereka akan tetap dipenggal. Mereka juga tidak diperbolehkan pulang sendiri. Dengan kata lain, terpidana harus melindungi pengawas sampai ramuan itu ditemukan dan dua-duanya pulang dengan selamat. Setelah memberikan penjelasan, Shogun meminta mereka semua untuk saling membunuh bertujuan untuk mencari beberapa kandidat terkuat untuk dikirim ke Shinsengkyu. Jika mereka mati di sini, itu artinya mereka tidak akan bisa bertahan di pulau Shinsengkyu. Awalnya, Gabimaru hanya diam karena ia tidak suka dengan cara seperti ini untuk mencari kandidat, walaupun ia seorang pembunuh. Karena tidak ada pilihan lain, di sini Gabimaru membunuh beberapa orang dengan brutal agar terpilih menjadi kandidat. Kebrutalan Gabimaru dalam pertarungan membuat Shogun sangat takut melihatnya. Pasalnya, walaupun tangan Gabimaru diikat dan tidak memakai senjata, Gabimaru mampu memberikan luka yang cukup hebat untuk dapat membunuh lawannya. Setelah proses seleksi berakhir, kini hanya tersisa 10 narapidana yang terpilih menjadi kandidat, yaitu Aza Chobei, Keiyun, Nurugai, Tamiya Gantatsusai, Horubo, Akaginu, Yuzuriha, Moromakia, Rokurota, dan Gabimaru. Mereka pun berangkat ke Shinsengkyu, namun setelah sampai di sana kejadian tak terduga terjadi, yang mana mereka ada yang saling membunuh untuk mengurangi persaingan. Ada yang membuka open BO dengan pengawas dan berakhir mampus. Ada yang membunuh pengawasnya sendiri karena tidak tahan dengan bacotnya, dan ada juga yang saling bekerja sama. Karena dari awal mereka tidak mengikuti aturan dari masyarakat. Mereka tidak peduli dengan kewajiban dan aturan. Sementara Gabimaru saat ini tiba-tiba ia diserang oleh Keiyun menggunakan senjata beratnya untuk menguji senjata miliknya, dan Gabimaru sebagai sasaran targetnya. Karena Keiyun adalah seorang biksu yang jatuh cinta terhadap senjata-senjata miliknya, dan ia selalu menguji senjata-senjata tersebut. Namun seberapa hebat dan kuat senjata milik Keiyun, tak ada satu senjata pun yang dapat melukai Gabimaru. Padahal tangan Gabimaru saat ini terikat, sehingga satu serangan Gabimaru membuat Keiyun terbunuh.
Sementara pengawasnya bernama Kiso memilih pulang dengan membawa kepala Keyun. Karena baginya, jika tahanan mati maka dirinya dan tahanan lain bukanlah sekutu ataupun musuh. Karena sejak awal para pengawas hanyalah orang buangan saja. Jika pengawas mati, maka Shogun akan mengirim tim lainnya. Kiso juga memberitahu jika Shogun akan menyawa shinobi dari desa Iwagakure. Mendengar hal itu, Gabimaru pun marah dan menyerang Sagiri. Ia kecewa karena ia merasa telah dijebak. Kedatangan shinobi berpotensi akan membakar habis Shinsenkyu. Jadi ia tidak punya harapan untuk bisa hidup damai dengan sang istri. Gabimaru pun berniat akan mengambil ramuan keabadian sebelum para shinobi datang. Oleh sebab itulah ia akan membunuh Sagiri agar ia bisa leluasa untuk mencari ramuan tersebut. Dengan cepat Gabimaru pun dapat menumbangkan Sagiri. Namun saat akan membunuhnya, tiba-tiba hatinya goyah karena teringat kata-kata sang istri. Kebaikan dan kasih sayang sang istri membuatnya secara perlahan menghilangkan sifat buruknya. Dan pada akhirnya Gabimaru membatalkan niatnya untuk membunuh Sagiri. Sedangkan Sagiri yang merasa jika Gabimaru hanyalah manusia biasa yang masih memiliki hati, mereka pun memutuskan bekerja sama sebagai rekan seperjuangan. Di saat yang bersamaan muncullah beberapa monster dengan bentuk wajah yang aneh menyerang mereka. Monster-monster ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan shinobi sekelas Gabimaru pun dapat dilukainya. Menyadari hal tersebut, kemudian Gabimaru tidak menahan lagi kekuatannya. Ia menggunakan ninjutsu apinya untuk melawan monster-monster itu. Ia juga harus melindungi Sagiri yang tidak bisa berkutik di hadapan monster-monster tersebut. Sehingga ia sempat lengah karena tidak bisa menjaga konsentrasinya. Hal ini membuat Gabimaru hampir terbunuh, namun beruntungnya 3 orang datang membunuh monster itu. Orang tersebut ialah Yuzuriha, Genji, dan Sentai. Genji adalah pengawas dari Moromakia yang dibunuh oleh Yuzuriha. Ia memutuskan mengikuti Yuzuriha setelah tawanannya tewas. Tanpa basa-basi, Yuzuriha langsung mengajak Gabimaru dan Sagiri untuk bekerja sama dengannya. Yuzuriha membutuhkan Gabimaru sebagai pilar pertahanan. Sebagai gantinya, Yuzuriha akan memberikan informasi yang sangat penting tentang monster Shinsenkyu yang ia dapatkan. Monster di hadapannya memang terlihat kuat, namun yang paling berbahaya ialah kupu-kupu berkepala manusia. Jika manusia terkena gigitan kupu-kupu tersebut, maka orang itu akan ditumbuhi bunga dan mati. Ternyata tim yang telah menjadi bunga sebelumnya karena ia telah digigit oleh kupu-kupu tersebut. Informasi ini ia dapatkan saat ia melakukan percobaan langsung terhadap Moromakia. Moromakia benar-benar telah ditipu untuk menjadi bahan eksperimennya saja. Setelah bernegosiasi, akhirnya Gabimaru ikut bekerja sama walaupun dirinya tidak 100% percaya terhadapnya. Mereka juga bisa melakukan pengkhianatan karena hanya 1 orang saja yang akan diampuni setelah mendapatkan ramuan keabadian tersebut. Jadi mau tidak mau mereka harus bisa memanfaatkan satu sama lain untuk mencapai tujuan tersebut. Di sisi lain, para tahanan lain sedang menghadapi serangan monster. Tamiya sempat terkena sengatan kupu-kupu pada tangannya dan ia pun langsung memotong tangan tersebut sehingga racun kupu-kupu itu tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara Azachobei dan pengawasnya sedang melawan monster-monster yang menghadang. Ternyata Azachobei dan pengawasnya adalah kakak beradik. Sebagai adik yang baik hati, ia sengaja masuk ke pemerintahan agar bisa membebaskan kakaknya. Sementara Tenza dan Nurugai saat ini sedang berusaha meninggalkan pulau untuk dapat menyelamatkan Nurugai dari hukuman mati tanpa mencari ramuan keabadian. Tenza adalah satu-satunya algojo yang memiliki rasa keadilan yang tinggi. Ia menganggap bahwa Nurugai tidak seharusnya mendapatkan hukuman mati. Nurugai adalah salah satu anggota klan Sanka yang tersisa. Ia mendapati hukuman mati karena klannya tidak tunduk terhadap Shogun. Seluruh anggotanya telah dibunuh oleh pemerintah dan menyisakan ia seorang diri. Nurugai tidak tahu tentang konflik klan Sanka dengan pemerintah dan ia juga tidak menyalahi aturan apapun. Namun ia ditangkap dan diberi hukuman mati hanya beralasan ia berasal dari kelompok klan Sanka. Oleh sebab itulah Tenza menganggap jika hukuman yang diberikan untuk Nurugai tidak masuk akal. Sebagai seorang algojo yang selalu memegang teguh keadilan, ia membantu Nurugai untuk bisa keluar dari Shinsenkyu. Namun meninggalkan Shinsenkyu bukanlah perkara yang mudah. Ia diserang oleh monster penjaga pulau Shinsenkyu sehingga perahu kecil yang mereka tumpangi hancur. Mereka mencoba mengarah ke perahu yang lebih besar agar ia bisa pulang. Namun setelah sampai di sana mereka menemukan Kiso yang telah berubah menjadi bunga sehingga membuat Nurugai sangat takut. Demi bertahan hidup mereka pun bekerja sama untuk bisa selamat dari amukan monster itu. Walaupun saat ini mereka belum bisa keluar dari pulau Shinsenkyu karena hampir tidak mungkin bagi mereka dapat meninggalkan pulau karena arus air laut bergerak mengelilingi pulau dan dijaga oleh monster laut.
Jika mereka tidak menemukan jalan keluar, maka mereka akan terjebak selamanya. 外への海流もきっとあるはずです。ムルガイ君、なんかその恋というか女だぞ。 Sementara itu Gabimaru yang sedang berdiskusi, mereka diserang oleh Rokurota. Kekuatan dan ukuran tubuhnya hampir sama dengan monster yang ada di pulau itu. Genji pun tewas meski hanya dengan satu serangan saja. Gabimaru yang melihat itu pun ia melakukan perlawanan, namun serangan Gabimaru tidak mempan terhadapnya. Ia pun tersadar jika kekuatan fisiknya saat ini jauh di bawah Rokurota. Walaupun Gabimaru menyerang dari jarak jauh dengan ninjutsunya, tetap saja hal semacam itu tidak bisa mengalahkan Rokurota. Lalu, tanpa diduga Sagiri ikut bertarung dan dapat memotong jari kelingkingnya. Dari sinilah kekuatan Sagiri mulai bangkit. Sagiri mampu melakukan serangan yang tidak bisa dilakukan oleh Gabimaru. Akhirnya mereka pun bekerja sama untuk membunuh Rokurota. Gabimaru bertugas mengecohnya, sementara Sagiri berusaha memenggalnya. Lalu Gabimaru membakar area sekitar Rokurota dengan ninjutsu apinya bertujuan menciptakan asap agar Rokurota sulit bernafas. Racun karbon monoksida yang berasal dari asap tersebut membuat Rokurota terjatuh. Sagiri pun memanfaatkan situasi itu untuk memenggalnya. Dan pada akhirnya Rokurota dapat dikalahkan. Kemudian mereka pergi meninggalkan tempat itu dan terpaksa harus meninggalkan tubuh Genji karena api yang semakin membesar dan melebar. Lalu mereka berdua menyusul Yuzuriha yang telah meninggalkan hutan terlebih dahulu. Perjalanan mereka terhenti karena mereka menemukan desa yang tertutup kabut. Mereka pun menjelajahi daerah itu dan menemukan hal-hal aneh di luar Nurul. Di sana Gabimaru menyadari ada seorang anak kecil yang sedang mengawasi mereka. Saat Gabimaru akan menangkapnya, tiba-tiba ia diserang oleh monster kayu yang melindungi anak kecil tersebut. Mereka pun memutuskan untuk berpencar dan membagi menjadi dua tim. Yuzuriha dan Senta bertugas melawan monster kayu tersebut, sementara Gabimaru dan Sagiri yang mengejar anak kecil itu. Dan akhirnya mereka dapat menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Namun monster kayu itu memohon untuk melepaskan anak kecil itu dan sebagai gantinya mereka diizinkan beristirahat di desa dan monster kayu itu akan memberikan informasi tentang desa ini. Sesampainya di desa mereka diperlakukan layaknya tamu penting kenegaraan. Mereka diberi makan dan mandi air hangat. Lalu si monster itu memperkenalkan diri. Monster itu bernama Hoko dan anak kecil itu bernama Mei. Mereka lahir dan hidup di Pulau Shinsenkyu selama ratusan tahun. Lalu Hoko memberikan informasi yang telah ia janjikan. Hoko mengatakan jika ramuan keabadian memang benar adanya dan lokasinya juga berada tepat di tengah-tengah pulau ini. Ia memberikan informasi tersebut secara cuma-cuma karena cepat atau lambat para penyusup akan mati dibunuh oleh Tencent. Seperti puluhan orang yang telah mendarat di pulau ini sebelumnya. Tencent adalah sesosok manusia yang paling penting di pulau ini. Sosoknya sangat indah dan sempurna, tidak pernah menua dan tidak bisa mati. Dialah yang memerintah para monster untuk membunuh para penyusup yang memasuki Shinsenkyu. Para penyusup tidak akan dibiarkan pergi begitu saja. Tencent akan membunuhnya dan mengumpulkan mayatnya yang secara perlahan akan menjadi bunga. Nyawa yang sudah berubah menjadi bunga akan menjadi sumber dari ramuan keabadian atau biasa disebut di Shinsenkyu adalah ramuan Tan. Di sisi lain, Toma dan Chobe yang sedang menjelajahi hutan, mereka dipertemukan dengan dua orang wanita yang sangat cantik, berambut kuning dan berambut pink. Namun tiba-tiba wanita berambut kuning berubah menjadi sesosok laki-laki yang sangat tampan. Dan inilah dia seseorang yang sangat penting di pulau ini, yaitu Tencent. Kawaii. Kimochi warui koto yuu na. Gomen. Koroshite yaru. Sesuai yang diceritakan oleh Hoko, jika Tencent adalah manusia abadi, sehingga Chobe dan Toma tidak berdaya di hadapannya. Dan mereka pun dilempar ke sebuah sumur yang di dalamnya terdapat orang-orang yang telah menjadi bunga. Mereka akan dibuat menjadi sumber ramuan keabadian. Dan itulah dia tadi alur cerita Jigokuraku. Tetap nantikan lanjutannya di channel Komiki Nime. Sampai berjumpa kembali, see you next video. Bye bye.